Hai hai hai, kembali lagi bersama saya dengan cerita baru. Jangan lupa support channel ini ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Part 1. Status baru. Tidak perlu ditanya lagi apa yang Tania rasakan saat ini. Satu kata yang langsung terlintas dalam pikirannya, kesal. Gadis itu merasa dunianya berubah seketika karena dihadapkan pada keadaan yang tidak diinginkan. Dia bertemu dengan laki-laki yang sangat dia benci di kampus. Kamu? Tania sangat terkejut melihat keberadaan Al di restoran Shangri-La. Hari ini, keluarga Tania menerima undangan makan malam bersama di salah satu restoran ternama di Tanjung Pinang oleh sahabat orang tuanya. Tania tidak pernah menyangka akan bertemu dengan musuh bebuyutannya di kampus. Siapa lagi kalau bukan Al Ghifari, ketua tingkat di kelasnya. Malas banget harus ketemu kamu di sini. Al memalingkan wajah. Ternyata kalian udah saling kenal ya? Bagus dong. Bu Sinta, ibu Al, memegang pundak anaknya. Dia itu cewek paling nyebelin yang pernah Al kenal, mah. Al melihat ke arah Tania. Kamu itu cowok paling aku benci. Ngerti nggak? Tania menggerakkan jari telunjuk ke arah Al. Nggak boleh kasar gitu ah sayang. Bu Pita, ibu Tania, menurunkan tangan putrinya. Tapi Tania benci sama dia, mah. Tania nggak mau lihat muka dia di sini. Tania justru makin menunjukkan kekesalannya di depan Al. Kita duduk dulu ya anak-anak, debatnya dilanjutin nanti saja. Pak Rama, ayah Al, mengajak semuanya duduk. Kedua keluarga itu akhirnya duduk di kursi yang sudah dipesan oleh orang tua Al. Tania memandang sinis kepada laki-laki yang duduk berhadapan dengannya. Tania ingin melampiaskan kekesalannya kepada Al saat ini. Tetapi niat itu dia urungkan karena mengingat keberadaan orang tua yang sedang bersamanya. Tania masih belum dapat melupakan kejadian di kampus tadi siang. Al dengan sengaja melemparkan tas gadis itu ke genangan air yang ada di belakang kelasnya. Tania sangat marah, lalu mendaratkan tamparan di pipi Al. Dasar gak punya hati. Tania mengambil tasnya, lalu pergi meninggalkan Al yang masih bengong sambil memegang pipi kirinya. Al tidak terima dipermalukan Tania. Laki-laki itu merasa reputasinya hancur di depan mahasiswa dan mahasiswi di kampusnya. Dia pun mengejar Tania, lalu memeluk gadis itu dari belakang. Banyak mata tertuju ke arah mereka, hingga membuat mahasiswi semester 5 itu merasa malu. Kejadian itu membuat Tania makin membenci Al. Gadis itu tidak tahu sejak kapan mereka menjadi musuh bebuyutan di kampus dan saling membenci satu sama lain. Tania merasa kalau Al laki-laki paling menyebalkan yang sering membuatnya kehilangan kesabaran. Saya nggak nyangka mbak, ternyata anak kita sudah saling kenal, ucap Bu Pita kepada Bu Sinta. Iya Pit, rencana kita lebih mudah nih. Bu Sinta mengembangkan senyuman. Rencana apa mah? Tanya Al kepada ibunya. Rencana perjodohan kalian berdua. Bu Sinta memberikan jawaban dengan santai. Apa? Perjodohan? Tania sangat terkejut. Amit-amit dah dijodohin sama nih cewek. Cantik sih, tapi galak dan nyebelin. Al menunjuk ke arah Tania. Ih, siapa juga yang mau dijodohin sama kamu? Ogah. Tania menatap tajam ke arah Al. Kedua orang tua Al dan Tania sangat heran dan bingung melihat perdebatan yang terjadi antara putra dan putri mereka. Niat untuk makan malam sambil membicarakan tentang perjodohan yang sudah direncanakan sejak dulu ternyata malah menimbulkan keributan. Pak Rama dan Pak Bara merupakan kerabat jauh, tetapi hubungan mereka sudah sangat dekat sejak duduk di bangku SMA. Kedua orang tua itu ingin agar hubungan persaudaraan di antara mereka makin dekat. Oleh karena itu, Pak Rama memberikan usul agar Pak Bara bersedia menjadi besannya. Kedua keluarga akhirnya sepakat untuk menjodohkan putra dan putri bungsu mereka untuk bersanding di pelaminan. Namun, mereka baru mengetahui kalau ternyata Al dan Tania sudah saling mengenal. Tetapi sangat disayangkan,
karena hubungan kedua anak itu tidak seindah yang diharapkan. Tapi perjodohan ini sudah ditetapkan dan kalian tidak boleh mengelak atau menolak. Ini semua demi kebaikan kalian berdua. Pak Rama membuka suara. Tapi Al gak suka sama dia, Pak. Al tidak menyetujui keputusan ayahnya. Papa gak mau tahu. Kalian harus tetap dijodohkan. Ini perintah dan gak boleh dibantah. Rasa dan suka akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Papa yakin suatu saat kalian akan saling suka. Pak Rama memberikan pengertian kepada anaknya. Itu gak mungkin, Pak. Karena Al udah punya pilihan. Al tetap tidak terima. Kamu pikir kamu aja yang udah punya pilihan? Aku juga udah punya pacar dari dulu. Ngerti? Tania juga turut memberikan pernyataan. Pak Rama dan Pak Bara sepakat akan menjodohkan Al dan Tania karena mereka ingin agar usaha yang telah mereka bangun dalam beberapa tahun lamanya tidak jatuh ke tangan yang salah. Kedua sahabat itu percaya kalau putra dan putri mereka mampu memberikan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Pak Rama dan Pak Bara sangat serius dalam keputusan mereka dengan perjodohan Al dan Tania. Setelah pertemuan kedua keluarga malam itu, maka diputuskan bahwa pernikahan putra dan putri mereka akan berlangsung bulan depan. Persiapan sudah mulai dilakukan untuk menyambut hari bahagia calon pengantin. Al dan Tania tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akhirnya menyerah dan menyetujui keputusan orang tua. Tania merasa bersalah terhadap Romi, sang kekasih. Begitu juga dengan Al. Al berusaha meyakinkan Bella, gadis pujaan hatinya, agar tidak marah dengan perjodohan yang terjadi. Al berjanji kepada wanita itu bahwa pernikahan antara dirinya dan Tania hanya pura-pura semata. Tidak ada perasaan untuk saling memiliki. Kamu harus percaya, sayang. Aku hanya mencintaimu. Ini aku lakukan demi orang tua. Aku gak mau dianggap sebagai anak durhaka. Al meyakinkan kekasihnya. Tapi kamu harus janji, gak boleh suka sama dia. Bella memberikan ketegasan. Aku gak mungkin suka sama dia. Berada di dekatnya aja rasanya gerah. Oke, aku percaya sama kamu. Akhirnya, Bella memberikan kepercayaan kepada Al. Sementara Tania juga berusaha meyakinkan laki-laki yang dia cintai. Wanita itu berjanji kepada Romi untuk tetap setia dan tidak berpaling kepada Al. Akhirnya sang kekasih mempercayai keputusan yang telah ditetapkan oleh orang tua Tania. Aku tetap percaya pada cinta kita, sayang, ucap Romi kepada Tania. Terima kasih atas pengertianmu. Kamu harus yakin bahwa pernikahan ini hanya pura-pura, settingan semata. Tania kembali meyakinkan kekasihnya. Al dan Tania akhirnya berhasil meyakinkan pasangan masing-masing. Dua insan itu sudah yakin untuk mewujudkan kesepakatan yang telah diputuskan oleh kedua keluarga. Tania sangat percaya bahwa pernikahan antara dirinya dan Al hanya sementara. Dia akan berusaha mencari jalan keluar agar bisa lepas dari hubungan yang tidak diinginkan sama sekali. Tania sudah pasrah. Hari ini setelah sebulan berlalu, dia akan menikah dengan laki-laki yang tidak pernah dia cintai. Gadis itu bersedia melakukan semua itu demi orang tua yang dia sayangi. Tania tidak mau dianggap sebagai anak yang tidak menghargai keputusan orang tua. Ayah dan ibu Tania sangat yakin bahwa Al merupakan laki-laki yang mampu memberikan kebahagiaan untuk putri bungsu mereka. Walaupun kedua orang tua itu tahu kalau anak dari sahabatnya bukanlah pria yang Tania cintai, namun pernikahan harus tetap terjadi. Saya terima nikah dan kawinnya Tania Wijaya binti Bara Wijaya dengan sebentuk cincin emas dibayar tunai. Al sangat lantang melafalkan kalimat ijab kabul tersebut di depan penghulu, keluarga, dan para tamu yang hadir dalam pernikahan tersebut. Resepsi pernikahan berlangsung sangat meriah. Tania dan Al mengembangkan senyum kepalsuan di depan para tamu undangan. Mereka berusaha bersikap layaknya sepasang pengantin baru, menunjukkan kemesraan yang tidak diharapkan sama sekali. Aku tidur di ranjang, kamu di sofa, tegas Al kepada Tania dalam kamar pengantin mereka. Aku gak mau, kamu aja yang di sofa,
Tania tidak terima dengan keputusan Al. Ini rumahku, aku lebih berhak daripada kamu yang hanya numpang. Al memaksa istrinya untuk tidur di sofa. Tania akhirnya menyerah karena dia sadar kalau ranjang itu milik Al, suaminya. Apakah Tania akan tetap setuju dengan keputusan Al?